Dalam perjalanan waktu itu Pak, Indodax pertama kali namanya bitcoin.co.id ya? Namanya Bitcoin Indonesia, iya. Bitcoin Indonesia? Betul, bitcoin.co.id. Oke, dalam bitcoin.co.id ganti ke Indodax itu kapan Pak? Tahun? Sekitar tahun 2017 sampai 2018 ya. Oke. Berarti Bapak udah lewatin berapa cycle ya? 3-4 cycle ya Pak? Ya, 4 cycle ya. 4 cycle ya? 4 cycle. Oke. Cycle pertama 2013 tuh. Ya, 2013. Waktu itu 2013 gimana kondisinya Pak waktu itu? 2013 kondisinya sama. Waktu itu Bitcoin dari harga 15 juta turun ke 3 juta rupiah. Oh, oke. Ya, itu cycle paling kejam itu. Cycle paling kejam? Paling kejam. Karena pada saat itu Bitcoin mulai dikenal. Oke. Mulai dikenal, orang begitu luar biasa merasa Bitcoin menembus harga $1.000. Ya. Tapi di saat yang bersamaan nggak lama Bitcoin kembali ke harga $100. Ya, jadi turunnya kelihatan banget. 90% turunnya. 90% ya? 90%. Tapi pertama kali Bapak berarti udah beli Bitcoin dari 2013 ya benar? 2012. 2012. Ya. Tapi apa yang bikin Bapak waktu itu percaya banget sama ini project Pak? Enggak, saya nggak percaya banget. Oke. Awalnya nggak percaya tuh? Saya nggak percaya banget. Oke. Karena kalau kita perhatikan di awal-awal, maka saya bilang saya accident tuh. Jadi karena awal-awal kenapa saya terjun ke Bitcoin itu saya bukan melihat Bitcoinnya, tapi saya melihat kita ini membangun sebuah infrastruktur untuk kriptonya. Oke. Kita nggak tahu kripto mana yang bakal luar biasa. Ya. Jadi kita siapkan infrastruktur bagaimana orang bisa membeli dan menjual kripto dengan aman. Dari situlah kemudian kita membuat software daripada crypto exchange yang sekarang bernama Indodax. Oh. Ya, Indodax kan ada singkatannya tuh. Apa tuh Pak? Indonesia Digital Asset Exchange. Oh, Ya. oke. Berarti Bapak ini kan kalau kita kenal salah satu OG ya kripto ya. Dengan perjalanan Bapak di beberapa cycle, sebenarnya di cycle-cycle sebelumnya dengan tahun ini Pak. Tahun ini kan katanya bear market ya. Apa yang membedakan? Apakah sama aja sebenarnya Pak? Yang bedakan di tahun-tahun yang ini ya, tahunnya sekarang ini ya, banyak berita internasional yang membuat seharusnya bear market ya. Seharusnya bear market. Ya, bear market. Membuat bear marketnya ketunda terus nih. Ya ini sesuatu yang plus dan minus ya, benar ya. Contohnya lah perang Iran. Ya. Kalau efeknya perang regional itu sudah pasti harga Bitcoin akan terdorong ikut naik. Oke. Karena banyak orang di negara itu akan mencari aset yang kira-kira bisa untuk dipindahkan dengan cepat. Iya. Ya salah satu pilihannya Bitcoin. Ya kan? Makanya biarpun harga Bitcoin kemarin sempat turun, begitu ada perang Iran, otomatis harga naik lagi. Naik lagi. Dalam sebulan terakhir pun Bitcoin mengalami lonjakan 8% nih. Iya. Ya. Dalam seminggu terakhir hampir 5%. Oke. Ya. Itu kayak karena efek dari ketidakstabilan regional ini. Ya. Tapi kalau ditanya apakah ini masih bear market apa enggak, saya merasa ini masih bear market. Oke. Ini cuma didorong waktu-waktu temporary seperti ini. Tapi kalau ditanya saya secara preferensi ya, saya lebih berharap tahun ini bear market. Bear market Pak? Kenapa? Supaya nanti tahun depan ada momentum untuk harga Bitcoin bisa naik lebih tinggi untuk menghadapi halving berikutnya. Oke. Kalau kestabilannya nggak terjadi, sideways nggak terjadi, nanti momentum untuk naiknya malah susah. Oke. Berarti kalau tahun ini bear market prediksi nih Pak, angka bottom kita kira-kira menurut Pak Oscar berapa? Masalahnya perang Irannya kita nggak tahu kapan selesainya. Oke, benar. Kalau perang Irannya sudah selesai kita bisa prediksi nih. Ya. Nah kalau perang Irannya terus berlanjut sampai akhir tahun, jangan-jangan bear market nggak terjadi di tahun ini. Oh, oke. Karena demand-nya akan terus ada kan. Iya, iya. Tapi kalau terjadi perdamaian, apalagi di Timur Tengah lain sebagainya, kestabilan, baru kita bicara mengenai harga akan targetnya mungkin 50.000. 50.000 dolar bisa tersentuh, kemudian stabil di sana. Tapi kalau misalnya nggak terjadi perdamaian, ya harga akan mengalami lonjakan terus nih kayak sekarang. Iya, iya. Oke, tapi kalau menurut Bapak nih kan ada orang bilang Bitcoin ini safe haven. Pandangan Bapak gimana tentang Bitcoin? Setuju dong, Bitcoin sebagai safe haven. Ya makanya kita lihat kalau ada krisis regional itu selalu berdampak positif buat harga Bitcoin. Ya. Karena kalau memang kita ya misalnya amit, misalnya aja Indonesia ikutan perang. Oke. Ya, orang-orang kan pasti mencari aset yang kira-kira aman. Bener. Bisa dipindahkan kemana aja. Ya. Mau cari apa lagi selain Bitcoin? Nggak ada lagi, emas nggak bisa ya. Ada yang kedua sih Ethereum, tapi juga kripto kan. Iya. Kalau emas, kita bicara emas lah. Kita kalau orang di level yang punya aset cuma 1 miliar ke bawah, emas masih oke. Karena emas itu berarti sekitar berapa ya? Sekarang 1 gram kan 3 juta ya. Berarti sekitar 30 gram. 30-an ya. Ya masih oke lah. Di bawah 3 miliar masih oke 1 kilo. Tapi di atas 3 miliar
bawa emas berkilo-kilo itu nggak gampang loh. Iya, nggak bisa. Ngamanin nggak gampang. Pada saat amit-amit terjadi perang, bawa emas kiloan itu bukan membantu, itu malah menambah beban. Ya, dibunuh di jalan ya. Dibunuh di jalan, kita mau pindah tempat itu susah. Ya. Tapi kalau kripto, kita lebih bisa movable dengan cepat. Benar. Ya. Dan bawa emas kiloan itu mau buat transaksi darurat itu susah. Oke. Kan susah itu motongnya, harus dipanasin dulu kan. Ya, harus dilelein. Iya, jadi agak susah. Oke. Berarti kalau portofolio Pak Oscar sekarang, boleh di-spill nggak nih? Berapa persen di cryptocurrency, berapa persen mungkin di bonds? Kalau saya itu selalu berusaha untuk membagi portofolio saya. Oke. Saya membagi portofolio saya berapa tahun lalu lah. Oke. Tapi karena harga kripto terus melonjak naik, Ya, fluktuasi. portofolio saya naik ke kripto naik terus. Oh gitu. Oke. Jadi masih cukup tinggi di kripto. Oke. Selain daripada di aset-aset lain, saya ada di emas, Ya. ada di aset perusahaan cukup besar, ada aset-aset nggak bergerak juga, ada properti lain sebagainya. Ya. Oke, berarti Bapak mostly masih banyak di cryptocurrency. Masih banyak di kripto. Tapi kalau di cryptocurrency sendiri, apakah Bitcoin only atau ada altcoin lain, Pak? Saya lebih banyak di Bitcoin. Oke, berapa persen? Bitcoin, di Ethereum itu masih cukup dominan lah. Masih dominan juga Masih di Ethereum. dominan. Ethereum juga masih dominan karena saya beli Ethereum di bawah 10 juta, di bawah. Oh iya. Di bawah 5 juta kali. Oh itu waduh, returnnya udah gede banget ya Pak ya? Sekarang kan Ethereum 30 juta ke atas ya. 30 juta.